Cak Kos dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, Bapak Ibu insan pengadaan yang kami hormati, suhu kita, Direktur Mudi Santosa Training and Consulting yang saat ini izin tadi, ya ke saya izin nggak bisa hadir di awal-awal, barangkali nanti bisa hadir. Yang kami hormati Pak Mukhlis dari BPJ Kota Kediri. Kediri. Ya, siap. Cak Mustafa, Bapak Ibu yang hadirin peserta dan juga narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Udo Nawirta Ali, wah, artis di YouTube, YouTuber ini. YouTuber kondang di dunia PBJ, sudah ke santero dunia maya, dunia persilatan ini. Yang siang ini akan membawakan materi evaluasi konsultansi perencanaan berdasarkan per LKPP nomor 12 tahun 2021. Untuk aturannya masih kami sampaikan yang sudah-sudah bahwa akan ada 2 sesi materi selama 40 menit, disusul dialog 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan yang kami utamakan adalah yang resen. Kalau mepet nggak bisa pakai resen ya di chat, tapi bukan prioritas untuk dijawab, jadi prioritasnya di resen. Kemudian link post test dan daftar hadir nanti disampaikan setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Jadi tidak usah tanya lagi, saya hadir, saya ini enggak. Buktinya adalah ngisi post test dan daftar hadir itu nanti akan dicetak sertifikat kehadirannya. Baik Bapak Ibu, mengawali seluruh rangkaian kegiatan, marilah kita berdoa bersama supaya acara kita siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Ini langsung ke materi. Udah siap? Udah kelihatan materi saya udah share. Udah siap. Sudah. Ya, langsung waktu biar nggak terbang lama-lama, udah 5 menit lebihnya. Kami serahkan ke Udo Nawirta untuk memulai materinya. Silakan. Terima kasih, Cak Kuswoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat, salam pengadaan. Sebelumnya Udo ingin menegaskan bahwa di sini Udo bukan untuk menggurui atau mengajari sobat, tapi di sini Udo hanya sebatas sharing atau diskusi ringan tentang evaluasi konsultansi Sinyalnya kurang dong. Ya, halo, dengeran? Dengar tapi agak putus-putus sih. Putus ya? Iya. Tes, sudah dengeran? Ya lumayan lah. Gimana di Prof? Dengarkan Prof, Chris? Yuk, dengar. Sip. Oh ya deh. Oke, monggo. Yaitu evaluasi konsultansi perancangan berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Nah, ini biodata Udo. Udo bekerja di BPJ Setda Tulang Bawang sebagai fungsional BPJ Muda. Di medsos Facebook dengan nama Udo Meme, nomor WhatsApp-nya juga ada, dan Udo juga mengelola channel YouTube yaitu Gado Odak Channel. Nah, untuk metode evaluasi penawaran untuk jasa konsultansi konstruksi itu ada 4 ya sobat ya. Yang pertama yaitu metode kualitas dan biaya, metode kualitas, metode pagu anggaran, dan metode biaya terendah. Untuk metode kualitas dan biaya, penentuan pemenangnya berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya. Dan untuk total penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran. Untuk metode kualitas, penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik,
total penawaran biaya yang melebihi pagu anggaran tidak menggugurkan penawaran. Untuk metode pagu anggaran, penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran. Dan total penawaran biaya yang melebihi HPS menggugurkan penawaran. Dan terakhir, metode biaya terendah. Penentuan pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya terendah di antara penawaran yang lulus evaluasi teknis. Dan untuk total penawaran biaya yang melebihi HPS menggugurkan penawaran. Nah, di sini Udo akan membagikan tentang evaluasi metode kualitas dan biaya sobat. Tahapan evaluasi konsultansi perancangan, metode prakualifikasi, evaluasi kualitas dan biaya. Yang pertama yaitu evaluasi kualifikasi. Nah, di evaluasi kualifikasi ini ada dua, yaitu evaluasi kualifikasi administrasi dan evaluasi kualifikasi teknis. Selanjutnya yaitu evaluasi administrasi dan teknis, lalu evaluasi biaya, dan klarifikasi dan negosiasi. Sesuai janji Udo kemarin, sobat, bahwa Udo akan membagikan kertas kerja untuk evaluasi konsultansi perancangan, sobat. Jadi Udo akan menjelaskan langsung sesuai dengan kertas kerja yang telah Udo siapkan. Nah, di sini lembar A, evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi. Nah, jadi sobat tinggal mengisi saja kolom-kolom yang warna kuning ini, sobat. Misalkan di sini nama pekerjaannya apa, nilai paket, sumber dana, dan tahun anggaran. Nah, untuk kriteria evaluasinya ini masih standar menggunakan MDP, sobat. Tapi untuk fakta integritas dan surat pernyataan tidak Udo masukkan, karena di IKP sudah jelas bahwa setiap penyedia yang ikut serta menjadi peserta prakualifikasi berarti telah menyetujui fakta integritas dan surat pernyataan. Lalu di sini sobat tinggal mengisi nama-nama perusahaannya. Nah, di sini Udo contohkan nama perusahaannya CP Rangga Abadi Jaya, CP Mustofa Jaya Abadi, CP Suhendra Suka Berbagi, CP Gamas Gemes Abadi, CP PD Sukses Bersama, CP Muklis Sejati, Gado Odak, dan CP Penjaga Hati. Nah, untuk evaluasinya, sobat, tinggal memberi tanda V saja, sobat, apabila dia sesuai atau memenuhi, dan diberi tanda X apabila tidak sesuai atau tidak memenuhi. Jadi, sobat tinggal melihat isian kualifikasi yang dikirimkan, misalkan NIB atau SPU. Apabila ada, tinggal di konten huruf V saja. Untuk KSWP, sobat bisa mengecek langsung di sikap, sobat. Untuk secara hukum memenuhi kapasitas mengikat kontrak ini dilihat dari akte atau akte pendiriannya. Dan untuk surat perjanjian kemitraan ini untuk yang BKSO, sobat. Selanjutnya, lembar B1 evaluasi persyaratan kualifikasi teknis. Di sini kriteria evaluasinya masih sama dengan MDP, yaitu memiliki pengalaman paling kurang 1 pekerjaan konsultan dalam waktu 4 tahun, memiliki pengalaman pekerjaan sejenis, dan pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir. Untuk tata cara evaluasinya juga sama, yaitu memberi tanda V apabila sesuai atau memenuhi, dan memberi tanda X apabila tidak sesuai. Nah, di sini Udo ingin menerangkan yang nomor 7 dan nomor 8, yaitu CP Gado Odak dan CP Penjaga Hati, sobat. Di sini perusahaannya baru 3 tahun, sobat. Nah, untuk pengalaman ini kita anggap sesuai, sobat. Untuk khusus untuk perusahaan baru di bawah 3 tahun. Karena di perlemnya itu dan di MDP ada klausal yang menyatakan bahwa penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh sebab itu untuk perusahaan yang baru di bawah 3 tahun itu kita anggap ada, sobat. Ini khusus untuk paket yang di bawah 1 miliar, sobat. Selanjutnya, lembar B2, evaluasi persyaratan teknis kualifikasi. Nah, jadi untuk evaluasi persyaratan teknis kualifikasi ini, sobat, dia ada 2 sistem, yaitu sistem gugur dan sistem ambang batas. Kalau yang tadi itu sistem gugurnya, dan ini sistem ambang batasnya, sobat. Nah, untuk kriterianya yaitu sama, yaitu pekerjaan di bidang jasa konsultansi dalam waktu 4 tahun terakhir, memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis,
dan memiliki pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir. Untuk bobotnya udah masih sama dengan MDP sobat, yaitu 20, 40, dan 40. Ini udah kasih tanda A, B, dan C. Nah, untuk jumlah paket pengalaman maksimalnya sobat untuk penilaian ini, udah mengambil contoh 4 sobat. Jadi kalau dia mendapatkan ada pengalamannya 4 atau lebih, dia akan mendapatkan nilai maksimal misalnya 20. Sedangkan untuk ambang batas ini masih sama dengan MDP sobat. Nah, saran Udo sobat, untuk jumlah paket pengalaman pekerjaan sejenis ini sobat, itu standarnya 2-10 sobat. Jadi harus rasional dan serealistis mungkin. Karena pernah ada yang men-share di medsos, ada yang mensyaratkan sampai 100 pengalaman sobat. Kalau menurut Udo itu sangat tidak efektif dan sangat merepotkan sobat. Karena kalau kita mensyaratkan sampai 100 pengalaman, berarti Pokjanya harus memperhatikan 100 pengalaman yang diusulkan oleh penyedia, apakah itu sejenis atau tidak. Jadi kalau misalnya ada 50 penyedia yang mendaftar, berarti ada 5.000 pengalaman yang harus diperiksa. Oleh sebab itu, sobat, untuk jumlah paket pengalaman yang kita syaratkan, sebisa mungkin, serealistis mungkin. Di sini udah mencontohkan 4 saja, sobat. Untuk evaluasinya, yang di kolom A, sobat cukup melihat pengalaman di tingkat konsultannya saja sobat. Jadi tidak perlu melihat apakah dia sejenis atau tidak, tapi yang penting dia pengalaman konsultan. Dan ini yang dimasukkan cukup nilai penawarannya sobat. Di kertas kerja ini cukup masukkan nilai pengalamannya saja. Nah, untuk yang di kolom B dan C ini sobat, kalau menurut Udo pribadi ini sebenarnya sama sobat. Hanya saja bedanya di kolom C itu ada ditambah 10 tahun terakhir. Nah, jadi cara untuk mengevaluasinya, sobat cukup melihat yang di kolom C ini aja dulu, sobat. Jadi apabila ada dia pengalaman sejenis, tinggal masukkan saja nilai pengalamannya saja. Bila dia lulus di kolom C, otomatis di kolom B juga akan sama, dia lulus juga, sobat. Nah, kalau menurut Udo pribadi, kolom B dan kolom C itu sebetulnya kurang efektif, sobat. Karena dia kriteria evaluasinya identik sama dan dilakukan berbarengan, hanya membedakan 10 tahun terakhir. Jadi Udo di sini menyarankan untuk di kolom C itu ditambahkan memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama di tingkat provinsi, sobat. Itu lebih efektif. Dan alasan penambahan pada lokasi yang sama di tingkat provinsi itu, sobat, yang pertama, bila dilihat di dokumen seleksi, pada evaluasi teknis pengalaman sejenis, yang dievaluasi itu yaitu jumlah pengalaman sejenis dan jumlah pengalaman sejenis pada lokasi yang sama di tingkat provinsi. Yang kedua, bila berkaca pada aturan sebelumnya, Permen PU PR 14/2020, evaluasi kualifikasi teknis yaitu evaluasi jumlah pengalaman sejenis, evaluasi jumlah pengalaman sejenis pada lokasi yang sama di tingkat provinsi, evaluasi nilai pengalaman sejenis tertinggi, dan evaluasi domisili perusahaan, di mana evaluasi jumlah pengalaman sejenis pada lokasi yang sama di tingkat provinsi dan evaluasi domisili perusahaan dimaksudkan untuk menghargai konsultan-konsultan lokal, sobat. Nah, yang ketiga, bila kita mengevaluasi sesuai MDP yang ada, maka kemungkinan peserta akan mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama akan sangat memungkinkan terjadi. Karena yang dievaluasi hanya jumlah pengalaman sejenisnya saja. Sedangkan bila nilai teknisnya sama, maka untuk menentukan peringkat peserta yang akan masuk ke dalam daftar pendek berdasarkan nilai pengalaman sejenis tertinggi. Jadi, bila paket tersebut diikuti oleh konsultan dari kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, maka konsultan-konsultan lokal akan cukup sulit untuk bisa masuk ke dalam daftar pendek, di mana hanya peserta yang masuk daftar pendek saja yang bisa melanjutkan untuk ikut ke tahapan seleksi. Itulah alasan Udo menyarankan penambahan jumlah pengalaman sejenis pada lokasi yang sama di tingkat provinsi untuk melindungi dan menghargai konsultan-konsultan lokal, sobat. Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang masih dapat dilengkapi setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi.
Setelah jadwal tahapan evaluasi kualifikasi berakhir, Pokja pemilihan menyampaikan informasi kekurangan data kualifikasi kepada peserta yang memiliki data kualifikasi tidak lengkap melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi pada SPSE. Jadi sobat-sobat semua, bila peserta ada data-data yang tidak lengkap, misalkan dia SPU-nya lupa mencontreng di sikrap sehingga dia tidak terkirim di kualifikasi, itu bisa kita kasih tahu sobat ke penyedianya. Misalkan di KSWP ketika kita cek dia belum valid, itu kita masih bisa memberitahu kepada konsultannya sobat untuk merubah isian kualifikasinya sobat. Nah, peserta yang mendapatkan informasi kekurangan data kualifikasi dapat menyampaikan kekurangan data kualifikasi yang diminta oleh Pokja pemilihan selambat-lambatnya 3 hari kalender setelah Pokja pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Nah, kekurangan data kualifikasi yang disampaikan melebihi 3 hari kalender setelah Pokja pemilihan menyampaikan hasil evaluasi, maka data kualifikasi tersebut tidak diterima dan Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap kekurangan data kualifikasi yang disampaikan oleh peserta. Sobat, selanjutnya pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan kepada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara daring atau tatap muka. Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan cara peserta mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pokja pemilihan. Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera atau telepon genggam tanpa proses edit. Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan atau foto. Pokja pemilihan mencocokkan data pada form isian elektronik data kualifikasi pada SPSE dengan foto dokumen asli pada poin 2 dan dokumen asli yang ditunjukkan secara langsung saat pertemuan pembuktian kualifikasi pada poin 3. Nah, dalam pembuktian kualifikasi, Pokja pemilihan tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data kualifikasi peserta sudah terverifikasi oleh 2 Pokja pemilihan dalam sistem informasi kinerja penyedia. Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3, maka prakualifikasi dinyatakan gagal. Selanjutnya, menyusun daftar pendek. Pokja pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek. Peserta seleksi jasa konsultasi dengan ketentuan sebagai berikut. Berjumlah 7 dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi lebih dari atau sama dengan 7. Atau sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7. Nah, di lembar C, daftar pendek dan pembuktian kualifikasi, apabila terdapat 2 atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dan hal ini dicatat dalam berita acara. Nah, ini dicontohkan misalkan di sini CP Rangga Abadi Jaya, CP Pidi Sukses Bersama, dan CP Mustafa Jaya Abadi ini nilai evaluasi teknis kualifikasinya sama, sobat, mendapatkan nilai 100 semua. Nah, untuk penentuan peringkatnya itu berdasarkan nilai pengalaman sejenis tertinggi. Kebetulan di sini CP Rangga Abadi Jaya nilai pengalamannya itu 300 juta, CP Pidi Sukses Bersama 165 juta, dan CP Mustafa Jaya Abadi itu 75 juta. Nah, ini juga sama dengan CP Gamas Abadi dan CP Muklis Sejati, nilai evaluasinya sama 75, maka pengurutannya itu peringkatnya berdasarkan pengalaman, di mana CP Gamas 225, sedangkan CP Muklis 210. Nah, di sini ada yang nomor 7 ini ya Gado Odak ya sobat. Di sini kan perusahaan baru di bawah 3 tahun. Untuk nilai evaluasi teknisnya ini sobat, ini disamakan saja dengan ambang batas sobat, karena kalau di sistem itu tidak bisa dikosongkan, maka kita samakan saja dengan ambang batas. Nah, saran Udo sobat, di dokumennya itu ditambahkan sobat atau pas ketika unwitching, apabila terdapat 2 atau lebih peserta perusahaan baru di bawah 3 tahun, maka penentuan peringkat peserta didasarkan pada domisili dan lamanya pendirian perusahaan, dan hal ini dicatat dalam berita acara.
Nah, seperti tadi dijelaskan di awal bahwa ada dua perusahaan baru, yaitu Gadodak dan CP Penjaga Hati. Maka sistem pengurutannya yaitu pertama dilihat domisilinya, kebetulan ini sama-sama dari Lampung, dan tanggal pendiriannya sobat. Di sini Gadodak 5 Juni 2020 dan CP Penjaga Hati 2 Mei 2021. Karena Gadodak lebih lama, maka CP Gadodak yang masuk ke dalam daftar pendek sobat. Nah, mengenai aturan ini sobat, yang mengenai untuk perusahaan di bawah 3 tahun ini, udah lihat di pedoman ataupun di MDP itu belum ada sobat. Jadi ini harus sobat tambahkan di dokumen kualifikasinya sobat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan evaluasi administrasi. Nah, di sini evaluasi administrasi, sobat harus mengisi lagi nama perusahaannya sobat yang memasukkan penawaran seleksinya. Karena walaupun daftar pendeknya ada 7, tidak harus semuanya memasukkan penawaran sobat. Bisa saja hanya 3, 4, atau 2 sobat. Nah, di sini udah contohkan hanya 3 saja perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu CP Suhendra Suka Berbagi, CP Mustafa Jaya Abadi, dan Gadodak. Nah, di sini tinggal menceklis aja sobat, beri tanda V apabila ada atau lengkap, dan beri tanda X bila tidak ada. Selanjutnya, lembar E itu evaluasi teknis. Nah, di sini sobat tinggal mengisi ambang batas sesuai yang telah ditentukan. Untuk kriteria evaluasinya itu yaitu pengalaman perusahaan, proposal teknis, dan kualifikasi tenaga ahli. Untuk proposal teknis dan kualifikasi tenaga ahli ini ada ambang batas unsur per unsurnya sobat. Makanya di sini ada lulus atau gugur. Sedangkan untuk pengalaman perusahaan itu tidak dimasukkan sobat. Jadi untuk pengalaman perusahaan ini tidak ada ambang batas. Ini untuk mengakomodasi perusahaan yang di bawah 3 tahun yang kemungkinan lulus dan masuk daftar pendek sobat. Oleh sebab itu di pengalaman perusahaan ini tidak boleh ada ambang batasnya. Nah, di pedoman dan MDP untuk pengalaman itu bobotnya sekitar 15-30% sobat. Untuk proposal teknis 20-35%. Untuk kualifikasi tenaga ahli itu 50-65%. Jadi kita lanjut ke lembar E1 yaitu unsur pengalaman perusahaan. Kriteria evaluasinya itu pengalaman pada pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir, pengalaman pekerjaan sejenis dalam waktu 10 tahun terakhir pada lokasi yang sama pada tingkat provinsi, dan nilai kesesuaian pekerjaan sejenis yang pernah diselesaikan dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, di sini udah mengambil contoh bobotnya 7, 3, dan 5 sobat. Nah, untuk NPT tertinggi ini diambil dari nilai pengalaman tertinggi dari perusahaan yang telah mendaftar sobat. Di sini kebetulan CP Suhendra Berbagi yang pengalamannya paling tinggi yaitu 750 juta, maka di sini kita ketikkan 750 juta. Nah, untuk evaluasinya tinggal menghitung jumlahnya saja sobat. Untuk pengalaman pekerjaan sejenis 10 tahun terakhir, bila ada 4 tinggal diklik 4. Begitu juga yang pengalaman sejenis pada lokasi yang sama, ini misalkan CP Mustafa, dia ada 4 sejenis, tapi dia hanya 2 yang kebetulan sama di Provinsi Lampung, maka di sini ketik 2. Dan untuk nilai pengalaman sejenisnya tinggal diketik di sini sobat. Nah, di pedoman dan MDP-nya sobat, untuk bobot pengalaman pada pekerjaan sejenis 10 tahun terakhir itu dari 7-12% sobat. Untuk pengalaman sejenis 10 tahun terakhir di lokasi yang sama 3-8%, dan nilai kesesuaian pekerjaan itu 5-10%. Lanjut ke lembar E2 yaitu unsur proposal teknis. Di sini sobat mengisi ambang batas sub unsur proposal teknis, udah contohkan di sini 15. Dan kriterianya itu yaitu pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, kualitas metodologi, hasil kerja, dan gagasan baru. Nah, di sini udah mencontohkan bobotnya 4, 18, 6, dan 2. Di sini juga sobat harus mengisi ambang batasnya. Di sini 2, 10, 3, dan 0 untuk gagasan barunya. Nah, untuk kualifikasi nilai sangat baik, cukup baik, kurang,
itu harus sudah dijelaskan sobat di dalam dokumen seleksinya. Contoh, sangat baik bila peserta memaparkan yang dilengkapi dengan analisa atau potret kondisi terkini lapangan, bagan, alur, serta dilengkapi analisa untuk menjelaskan langkah dari awal hingga akhir. Cukup baik bila peserta memaparkan yang dilengkapi dengan salah satunya, yakni analisa atau potret kondisi terkini lapangan, atau bagan, atau alur dilengkapi analisa untuk menjelaskan langkah dari awal hingga akhir. Kurang bila peserta tidak dapat memaparkan. Nah, untuk evaluasinya, di sini sobat tinggal melihat saja apabila dia sangat baik diberi nilai 100 dan cukup diberi nilai 60, bila dia kurang diberi nilai 20, sobat. Di sini juga yang di gagasan baru. Nah, untuk yang di kualitas metodologi dan hasil kerja ini tidak perlu diisi sobat karena dia akan mengeling ke kertas kerja berikutnya sobat. Nah, di pedoman dan MDP untuk pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK itu bobotnya dari 4 sampai 9% sobat. Sedangkan kualitas metodologi itu 10 sampai 18, untuk hasil kerja 4 sampai 8 dan gagasan itu 12. Gagasan baru itu 2%. Kita lanjut ke lembar kerja E2.A sub unsur kualitas metodologi. Nah, di sini sobat isi ambang batas sub unsur kualitasnya berapa di sini sesuai dengan dokumen seleksinya. Dan kriterianya itu ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah-langkah pemecahan yang diusulkan, konsistensi antara metodologi, apresiasi terhadap inovasi, dukungan data yang tersedia, uraian tugas, program kerja, organisasi, dan fasilitas penunjang. Nah, untuk evaluasinya, sobat melihat penawarannya apakah dia sangat baik, cukup baik, atau kurang. Apabila sangat baik diberi nilai 100, cukup baik diberi nilai 60, dan kurang diberi nilai 20. Selanjutnya lembar kerja E2.B sub unsur hasil kerja. Ambang batas sub unsur ini diisi sesuai dengan dokumennya sobat. Di sini udah contohkan 3. Kriteria evaluasinya yaitu penyajian analis dan gambar kerja, penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis, penyajian laporan-laporan. Untuk evaluasinya sama sobat, bila sangat baik diberi nilai 100, bila cukup baik diberi nilai 60, dan bila kurang diberi nilai 20. Nah, yang ini nggak perlu diisi sobat karena ini udah otomatis sobat, ada rumusnya udah buatkan. Kita lanjut lembar E3.A unsur kualifikasi tenaga ahli. Nah, untuk kualifikasi tenaga ahli ini masing-masing CV sobat, masing-masing konsultan yang menawar sobat. Di sini udah contohkan CV Mustafa Jaya Abadi. Jadi kalau nanti ada CV Suhendra nanti E3.B dan Gado Odak E3.C sobat. Nah, untuk pengisian ini jumlah jabatan tenaga ahli nama ini harus sesuai dengan yang ada di KAK sobat dan pengalamannya ini. Sedangkan nama personil ini sesuai dengan yang ditawarkan sobat. Di sini udah contohkan CV Mustafa Jaya Abadi menawarkan Cak Mustafa dan Cak Henry. Dan di sini diisi ambang batasnya. Ambang batasnya berapa sobat? Nah, untuk isian nilainya ini sobat, ini nggak perlu diisi karena dia sudah melink otomatis ke link kertas kerja untuk tenaga ahlinya sobat. Nah, ini kertas kerja untuk penilaian kualifikasi tenaga ahli. Jadi kertas kerja evaluasi kualifikasi tenaga ahli ini untuk masing-masing tenaga ahli sobat. Nah, ketentuan penilaian kualifikasi tenaga ahli memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga ahli yang dipersyaratkan. Satu tenaga ahli hanya untuk satu jabatan. Tenaga ahli yang ditawarkan harus dilengkapi dengan surat pernyataan kesediaan untuk tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan. Apabila tidak dilengkapi dan atau tidak ditandatangani, maka penilaian tenaga ahli yang bersangkutan diberi nilai 0. Tidak boleh berstatus sebagai ASN aktif
kecuali sedang cuti di luar tanggungan negara. Jika tidak, maka diberi nilai 0. Nah, untuk penilaiannya sobat, ini tinggal sobat isi saja periodenya sobat dari dan sampainya. Misalkan di sini dari bulan Agustus 2016 sampai bulan Desember 2016. Nah, di sini nanti ada jumlah bulannya berapa, lalu di sini dicek referensinya, apakah dia ada referensi atau kontrak. Apabila dia ada, maka diberi nilai 100. Tapi kalau dia tidak ada referensi atau kontrak, maka nilainya 0. Nah, untuk lingkup pekerjaan ini dilihat sesuai penunjang dan terkaitnya. Apabila disesuai atau pengalamannya sama dengan subklasifikasi yang disyaratkan, maka diberi nilai 1. Dan menunjang ini apabila dia hanya sesuai dengan klasifikasinya saja, maka 0,75. Dan terkait ini bila dia tidak sesuai dengan klasifikasi yang disyaratkan. Nah, untuk posisi ini bila dia sesuai, dia beri nilai 1, dan bila tidak sesuai 0,5. Jadi di sini misalnya bila Cak Mustafa di sini dia sesuai tim leader pengalamannya, maka diberi nilai 1. Nah, ini nanti udah mengeling hasil perkaliannya sobat. Jadi misalnya di sini totalnya 10 bulan dibagi 12, 0,83. Nah, di sini ketentuannya bila dia kurang dari 2 maka dapat nilai 50, dan bila dia sama atau lebih tinggi dari 2 maka mendapatkan nilai 100. Nah, selanjutnya pendidikan sobat. Nah, di sini pendidikan ini penilaiannya yaitu sesuai atau tidak sesuai. Jadi kita melihat ijazahnya. Bila dia sesuai diberi nilai 100, bila tidak sesuai diberi nilai 0. Nah, di sini bobotnya yang udah buat 10 dan ambang batasnya juga sama 10. Lalu di sini untuk pengalaman 50 ini udah mengeling dari kertas kerja yang di atasnya ini sobat. Di sini bobotnya 35 dan ambang batasnya 17. Nah, untuk status tenaga ahli, ini dilihat dari tetap atau tidak tetap. Bila tetap diberi nilai 100, dan bila tidak tetap diberi nilai 50. Untuk pembuktiannya yaitu dilihat dari bukti setor pajaknya, sobat. Jadi, bila dia ada bukti setor pajak sebagai tenaga tetap, maka dia dapat nilai 100, bila tidak bisa membuktikan, berarti dapat nilai 50. Nah, di sini unsur-unsur lain, sobat. Apabila di pedoman dan MBP itu unsur-unsur lain itu ada 4, yaitu penguasaan bahasa Inggris, penguasaan bahasa Indonesia, penguasaan bahasa setempat, dan aspek pengenalan atas aturan. Nah, di situ pilihan sobat. Jadi dari 4 itu Udo memilih yaitu aspek pengenalan atas aturan, situasi, dan kondisi setempat. Nah, di sini bila sesuai mendapatkan nilai 100, dan bila tidak sesuai mendapatkan nilai 0. Nah, cara mengevaluasinya sobat yaitu dilihat dari KTP atau pengalaman dari personil tersebut sobat. Apabila KTP-nya sama dengan lokasi di tingkat kabupaten ataupun pengalamannya pernah ada pengalaman yang sama di tingkat kabupaten, maka mendapatkan nilai 100. Dan itu semua harus sudah dijelaskan di dalam dokumen seleksinya sobat. Nah, di pedoman dan MBP sobat untuk pendidikan itu bobotnya 10-15%, untuk pengalaman 30-40%, untuk status tenaga ahli dan unsur lain-lain itu masing-masing 5% sobat. Nah, nanti setelah dievaluasi maka ini akan otomatis masuk ke sini sobat nilai-nilainya. Apabila nilainya ini melebihi ambang batas maka dia lulus. Nah, dilanjutkan dengan lembaga kerja F.1 evaluasi kewajaran penawaran biaya. Nah, di sini sobat, untuk evaluasi kewajaran biaya ini sobat ada 4, yaitu kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil, kewajaran waktu penugasan tenaga ahli, kewajaran penugasan tenaga pendukung, dan kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personil. Nah, untuk kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil, ini kita lihat dari nilai remunerasi tenaga ahlinya sobat. Apabila dia di bawah nilai remunerasi, maka dia disebut tidak wajar. Tapi bila dia di atas, maka wajar. Sedangkan untuk kewajaran waktu penugasan tenaga ahli dan waktu penugasan tenaga pendukung, ini kita mencocokkan dengan yang di KAK sobat. Apakah dia masih tahap wajar atau tidak. Sedangkan kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personil ini, kita mencocokkan dengan harga pasar setempat sobat. Nah, di sini udah mencontohkan sobat CP Mustafa Jaya Abadi ini sobat, di sini X tidak wajar sobat,
Karena dia di biaya langsung non personilnya ini dinolkan, sobat. Dia hanya menawar biaya langsung personil saja. Biaya langsung non personilnya 0. Maka di sini tidak wajar dan X ya, sobat. Nah, kita lanjutkan dengan lembar F2 yaitu kombinasi nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya. Nah, di sini sobat cukup memasukkan nilai-nilai penawarannya saja, sobat. Di sini CP Mustafa Jaya Abadi 140 juta, CP Suhendra Suka Berbagi 198 juta, dan Gadodak 170 juta. Nah, di sini CP Mustafa Jaya Abadi ini penawarannya cukup rendah, 140 juta, sobat, karena tadi tidak wajar tadi, sobat. Dia hanya menawar biaya langsung personil saja, sedangkan biaya langsung non personil dinolkan. Oleh sebab itu, dia mendapatkan nilai tidak wajar, dan untuk penilaian biayanya ini 0, sobat. Nah, untuk biaya terendah ini, sobat, ini diisi dari nilai penawaran yang wajar saja, sobat. Di sini kebetulan ada 2 yang wajar, yaitu CP Suhendra Suka Berbagi dan Gadodak. Dan biaya terendah di sini kebetulan 170 juta Gadodak. Maka di sini diketik 170 juta. Dan ini akan otomatis, sobat, akan mengelik untuk penentuan peringkatnya, sobat. Kebetulan di sini untuk peringkat satunya itu dengan nilai 81,24 yaitu Gadodak, yang peringkat 2-nya dengan nilai 81,02 yaitu CP Suhendra Suka Berbagi, dan peringkat 3-nya CP Mustafa Jaya Abadi dengan nilai kombinasinya 44,52. Selanjutnya penetapan pemenang. Penetapan pemenang terdiri dari pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2. Dalam hal peserta mengikuti seleksi beberapa paket pekerjaan dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dan atau sedang melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi lain yang sedang berjalan, maka apabila menawarkan tenaga ahli yang sama pada paket pekerjaan lain yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang apabila setelah dilakukan klarifikasi tenaga ahli tersebut tidak terikat atau sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket tersebut saat memulai pelaksanaan pekerjaan pada paket yang sedang diseleksi. Apabila menawarkan tenaga ahli yang sama untuk beberapa seleksi yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan tenaga ahli tersebut akan ditempatkan. Sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan tidak ada tenaga ahlinya dan dinyatakan gugur. Nah, ketentuan pada huruf B hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket jasa konsultansi dikecualikan apabila tenaga ahli yang diusulkan berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan tidak mengharuskan untuk hadir setiap saat di lokasi pekerjaan, tidak tumpang tindih dengan kegiatan atau paket pekerjaan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan. Apabila ada personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lamsam, paling banyak 3 paket. Pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak harga satuan atau waktu penugasan, dengan ketentuan personil yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih. Nah, setelah pengumuman dan masa sanggah, sobat, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi. Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan negosiasi yaitu kesesuaian tenaga ahli, rencana kerja, metodologi dengan jenis pengeluaran, volume kegiatan dan jenis pengeluaran, biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran atau HPS. Biaya satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti dan atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar. Klarifikasi dan negosiasi biaya tenaga ahli dengan ketentuan klarifikasi biaya pada rincian komponen remunerasi personel dan rincian biaya langsung personil didasarkan dengan standar remunerasi. Apabila biaya tenaga ahli lebih rendah dari standar remunerasi minimal berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait standar remunerasi tenaga ahli, maka dilakukan
dilakukan negosiasi sehingga remunerasi tenaga ahli tersebut sama dengan remunerasi minimal. Negosiasi tersebut tanpa menambah nilai penawaran. Apabila biaya tenaga ahli lebih tinggi dari standar remunerasi minimal, dibuktikan dengan daftar gaji yang telah diaudit dan atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan dengan ketentuan biaya satuan dari biaya langsung personil maksimum 4 kali gaji dasar yang diterima oleh tenaga ahli tetap dan atau maksimum 2,5 kali penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diaudit dan atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan, atau indeks atau koefisien pengalih tenaga kerja terhadap upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota yang ditetapkan oleh gubernur, atau kontrak pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Apabila tidak dapat membuktikan, maka dilakukan negosiasi menurunkan nilai biaya tenaga ahli senilai standar remunerasi. Untuk biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu. 1 bulan dihitung minimal 22 hari kerja dan 1 hari kerja dihitung minimal 8 jam kerja. Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya personil tenaga pendukung dilakukan berdasarkan harga pasar tenaga pendukung. Negosiasi biaya juga dilakukan terhadap penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran dengan menggunakan acuan HPS tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis. Apabila hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, maka total penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihi pagu anggaran. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja pemilihan melanjutkan dengan mengundang cadangan untuk melaksanakan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, dan seterusnya. Hasil klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya tersebut dituangkan dalam berita acara. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya tidak harus mengakibatkan turunnya harga penawaran. Oke sobat, sekian sobat pemaparan dari Udo sobat. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu dan tempat untuk kembalikan lagi ke moderator, Pak Pus. Mantap sekali Udo materinya. Ya, beri aplaus yang meriah buat Udo Nawirta, YouTuber kita. Baru saya mau bilang, Do kok belum ada yang tanya, Do. Ini sudah muncul satu yang tanya ini, Do, ternyata. Wah, tuh ada yang nanya ya. Ada 2 malah ini. Yang satu live, jadi nanya. Banyak pertanyaannya. Sebelum disilakan ke yang menanya, kalau ini dengan permen PUPR lebih ribet mana itu? Kayaknya saya baca ini kok agak-agak semakin pusing tuh. Hampir sama sebetulnya. Yang beda itu dia di kualifikasinya. Kalau di permen PUPR, di kualifikasinya kalau di permen PUPR itu kan dia ada 4 ya. Pengalaman sejenis berdasarkan lokasi, nilai pengalaman sejenis tertinggi, dan domisili. Nah, ya, kalau betul. Di Perlem ini dia hanya 3 aja, yaitu domisilinya hilang. Iya, domisilinya hilang, dan dia pengalaman konsultan dalam 4 tahun terakhir, dan pengalaman sejenis dalam 10 tahun terakhir. Dan yang di kolom B dan C jadi hampir sama sebenarnya kalau menurut itu pribadi. Ya, langsung aja nih Pak Purnomo Hari, silakan Pak Pur. Nah, silakan, Pak. Perkenalan dulu dari mana Pak Pur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator. Saya JFPBJ dari Badan Pusat Statistik, Pak. Oh, siap. Monggo Pak Pur. Ini pertanyaan saya ini di sini mengenai dokumen kualifikasi jasa konsultansi pada bab 9 lembar kriteria evaluasi kualifikasi. Di dokumen kualifikasi itu untuk kualifikasi administrasi atau legalitas tuh kalau enggak seingat saya ada juga yang menyertakan alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan dan penguasaan.
Nah, di situ tuh jika kita menggunakan evaluasi kualifikasi dengan alamat jelas dan penguasaan tempat tadi, hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam evaluasi dan seperti contohnya seperti apa? Apakah harus mengupload sertifikat, kemudian atau bukti kepemilikan lokasi atau penguasaan lokasi atas perusahaan tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, Ya, terima monggo, kasih, Do. Pak. Silakan, Do. Terima kasih, Pak Purnomo. Kalau udah lihat ya di MDP atau di perlemnya itu untuk konsultansi konstruksi itu tidak ada, Pak, untuk yang mensyaratkan lokasi atau tempat itu. Itu yang adanya di perorangan. Kalau dia perorangan memang wajib karena kita harus tahu dia ada kantornya. Tapi kalau untuk yang badan usaha itu tidak ada, Pak, di itunya, administrasinya. Maaf Pak, ada. Jadi cuma saya nggak bisa share screen ya. Di mana, Pak? Untuk misalnya contoh di jasa konsultansi konstruksi badan usaha, metode seleksi prakualifikasi untuk yang apa itu di bab 9-nya itu, Pak. Di bab 9-nya. Bab 9. Bab 8, bab 9. Kan ada satu tuh evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi garis miring legalitas. Di nomor 3 itu ya Pak, alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan. Iya Pak. Jadi pas kita ngisi untuk lembaga kriteria evaluasi kualifikasinya ini, Pak, ini harus disesuaikan dengan LDK yang ada itu, Pak, dengan pedomannya. Ini kan lembar ini kan hanya contohnya aja. Jadi ketika kita membuat dokumen kualifikasinya, yang tidak ada itu nggak usah kita masukkan, Pak, di lembar kualifikasinya. Oh, begitu. Karena dia di LDK dan di pedomannya itu untuk alamat yang jelas ini memang tidak dimasukkan di situ ininya. Berarti kita tidak masuk. Kan di atas ini kan udah jelas nih. Berikut merupakan contoh lembar. Dia hanya contohnya saja. Jadi ketika Bapak membuat dokumen kualifikasi itu, ini harus sesuai dengan yang Bapak syaratkan. Jangan pakai yang ada di sini. Sesuai dengan LDK-nya itu, Pak, ya? Iya, betul, LDK. Bapak lihat lagi di pedomannya itu. Kalau untuk badan usaha itu nggak ada yang persyaratan itunya. Tapi kalau Bapak mau menambahkan, boleh-boleh saja. Karena dia di Perlem 12 ini kan nggak dilarang penambahan syarat itu. Bebas ya. Terus kemudian kalau ditambahkan itu berarti yang kita evaluasinya dokumen apanya, Pak? Jika dimasukkan. Sebetulnya dengan NIB dan SBU itu sudah cukup sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih, Pak, kalau karena untuk konsultan itu dia harus ada lokasi kantornya itu memang tetap ada gitu, Pak. Ketika dia mau membuat SBU atau membuat NIB itu udah dicek sebenarnya. Sama aja dengan tenaga tetap. Tenaga tetap kan dihilangkan karena ketika konsultan itu membuat SBU itu udah disyaratkan, Pak, dia harus ada tenaga tetap sebagai penanggung jawab PJK atau penanggung jawab kualifikasi atau PJT-nya. Makanya itu dihilangkan tenaga tetap itu karena ketika dia membuat surat-surat itu memang udah diwajibkan. Itu sih, Pak, kalau menurut saya pribadi itu, Pak. Silakan. Oke, Pak. Oke, cukup jelas. Ya, terima kasih. Oke, Cak. Terus ya, gimana Bapak Ibu? Belum ada pertanyaan ini? Kalau belum ada, udah ingin jelaskan yang tadi itu yang perusahaan 3 baru, yang perusahaan di bawah 3 tahun ya. Nah, di Perlem itu kan ada ketentuan bahwa perusahaan di bawah 3 tahun itu dikecualikan dari nilai pengalaman. Jadi secara otomatis hanya mengevaluasi administrasinya saja, sedangkan untuk evaluasi teknisnya itu tidak lagi dianggap lulus karena ada pengecualian itu. Nah, tapi sayang ya ketika udah lihat di Perlem ataupun MDP untuk penentuan peringkatnya itu tidak disebutkan gitu. Jadi kalau seandainya ada di satu paket ada 10 perusahaan baru yang mendaftar, itu pokoknya bakal kesulitan untuk menentukan mana aja yang ranking-nya dari mana ya, Do? Kalau apalagi kalau nilainya sama kesulitan. Ya. Masukin daftar pendek itu yang mana dari 10 ini? Kalau seandainya 10 itu perusahaan baru semua kebetulan. Nah, udah daftar pendek semua aja dong.
Nah, sedangkan daftar pendek itu kan hanya 7. Itulah Iya tadi sih. makanya Iya. Udo menyarankan tadi itu bahwa untuk perusahaan di bawah 3 tahun itu ditambahkan di dokumennya itu berdasarkan domisili dan lamanya pendirian. Itu saran dari Udo aja. Tapi kalau misalnya sobat-sobat tidak sepakat dan punya pendapat yang lebih baik, ya monggo. Udo nggak maksa. Karena setelah udah cek di Perlem dan MBP itu nggak ada yang mengatur tentang peraturan di bawah perusahaan di bawah 3 tahun. Oh ya, untuk kertas kerjanya udah di-share di itu belum? Kalau belum ada nanti udah masukin di chat ini ya. Bisa di chat, dikirim di chat ini aja loh, nggak apa-apa dong. Mungkin di grup tadi udah di-share, nah barangkali udah bisa nambahin di sini. Udah masukin di. Ini berarti untuk konsultan yang baru-baru Cak Mustafa sama. Nah, ini master evaluasi udah di-kirim nih sama Cak Rangga nih. Wah, Cak Rangga. Ya. Jadi nanti tinggal masukkan saja di situ yang udah di kuning-kuningin, tinggal masukkan nanti untuk evaluasinya dia udah nge-link itu otomatis. Nah, untuk konsultan ini Cak Rangga, makasih. Nah, untuk yang kualifikasinya ini memang yang agak aneh juga sih sebetulnya, apalagi yang di kolom B dan kolom C tadi ya, pengalaman sejenis itu. Iya. Pengalaman sejenisnya ada 2, pengalaman yang satu pengalaman sejenis saja, yang satu pengalaman sejenis selama 10 tahun. Nah, itu kan sebetulnya sama, hanya saja bedanya yang terakhir ditambah 10 tahun. Makanya tadi udah menyarankan ada penambahan tadi itu. Nah, Pak Teten, silakan Pak Teten. Ya. Pak Teten, monggo, langsung aja. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dari mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Purnomo. Saya Teten dari BPWJ Kota Samarinda nih, Pak. Oke. Ya, mohon izin Ya. Pak Ya, Nawirta. Ya, silakan. Ya, Pak. Kalau kita lihat di dokumen kualifikasi itu kan ada salah satu persyaratan itu yaitu mempunyai status valid, keterangan wajib pajak Ya. berdasarkan hasil konfirmasi status wajib pajak tuh. Ya, betul. Kalau misalnya pada saat ini biasanya pada saat pembuktian ya. Pada saat pembuktian misalnya tidak dapat menunjukkan status valid wajib pajak, di situ bisa digugurkan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tadi sekilas saya mendengar bahwa surat penugasan yang tidak ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan, ya, maka Pokja dapat memberi nilai 0. Ya, betul. Itu kira-kira tercantum di mana itu, Pak? Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin dijelaskan kembali tentang ambang batas unsur proposal ini. Sekilas tadi saya lihat 15% aja, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Itu yang pertama ya Pak ya, tentang KSWP ya Pak Teten ya. Ini KSWP ini kan dia metode kita ini metode pra Pak. Jadi dia kalau untuk metode pra kualifikasi saat kita mengecek KSWP-nya itu bila dia tidak valid kita memberitahukan kepada konsultannya Pak. Jadi konsultan itu bisa memintakan ke KPP atau pajak untuk surat keterangannya itu. Jadi bukan saat pembuktian kita mengeceknya itu pas ketika kita evaluasi itu kita bisa mengecek. Sebetulnya kita bisa ngecek di sikamnya Pak ya. Itu udah pernah buat tutorial videonya di Dadodak channel Pak ada itu. Jadi jadwal pembuktiannya itu disamakan dengan jadwal evaluasi. Jadi kalau dia sama, kolom untuk verifikasinya itu akan muncul.
ketika Bapak klik di verifikasi itu akan sikapnya muncul dan Bapak bisa ngecek KSWP di situ Pak. Jadi kelihatan valid atau tidak. Nanti kalau setelah Bapak memberitahukan kepada konsultannya dalam waktu 3 hari dia tidak ada respon, itu baru bisa digugurkan. Tapi kalau dia sebelum pembuktian itu tugas Pokja itu untuk ngeceknya dulu. Nah, bisa lewat sikap Pak. Itu untuk KSWP Pak. Jadi KSWP itu tidak bisa digugurkan Pak. Karena ini prakualifikasi, dia masih bisa untuk melengkapi data-data yang kurang Pak. Itu yang KSWP ya Pak ya. Nah, untuk tata cara yang bila tidak tenaga ahli bila tidak ditandatangani diberi nilai 0, itu ada Pak di evaluasi di EKP-nya Pak ada tentang tata cara evaluasi tenaga ahli, ataupun di pedomannya juga ada sebenarnya Pak. Itu ada tata caranya, di tata cara untuk evaluasi tenaga ahlinya. Nah, sedangkan untuk ambang batas Pak, ambang batas proposal teknis yang di lembaga kerja itu kan tadi itu hanya contoh Pak. Jadi contoh yang udah buat itu sebesar 15%. Sedangkan kalau di MDP dan di pedomannya itu ada bobotnya itu ada range-nya. Jadi yang udah contohkan tadi yang di lembaga kerja itu hanya contohnya aja. Nanti kalau untuk ketika Bapak mengevaluasi, Bapak harus samakan dengan dokumen yang ada di dokumen seleksi yang Bapak buat, yang telah Bapak tentukan. Karena ini hanya contoh untuk mengevaluasinya aja, Pak. Saya rasa itu aja, Pak. Teten, cukup, Pak? Ya, Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Nah, itu kertas kerjanya ada, Pak. Jadi Bapak tinggal menyesuaikan saja nilai-nilainya dengan dokumen seleksi yang Bapak buat, Pak. Ya, itu aja, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Izin, Du. Itu di chat ada yang tanya, Du. Apa itu? Pak Hendy Carles. PNS buka CV ikut seleksi. Apakah boleh, Pak, dengan cuti panjang? Nah, gimana tuh? PNS ikut cuti. Dia buka CV, jadi PNS punya Ya. CV nih, dia punya CV, kemudian ikut seleksi. Ya, Boleh nggak dengan cuti panjang? Kalau secara aturan itu nggak ada ini ya Pak, karena dia yang penting dia ada bukti cutinya. Tapi kemarin itu dari guru kita Pak Muji kan pernah men-share kalau nggak salah, ada aturan dari BKN kalau PNS itu aturan cutinya itu alasannya ada apa aja gitu di situ. Tapi secara pengadaan, kita nggak bisa Pak untuk menolaknya Pak, karena di situ ditentukan bahwa masih bisa diterima sepanjang ada surat cuti. Apakah surat cuti itu fiktif atau bohong itu bukan urusan kita Pak, karena kita yang penting ada surat cutinya itu. Kalau itu menurut udah sih seperti itu Pak, karena di aturan PBJ-nya jelas membolehkan masalahnya. Ini bisa minta pendapat yang lain nggak ini? Barangkali siapa? Suhe barangkali atau Pak Prof, gimana Prof, ada tanggapan Prof? Iya benar sudah Pak Narvita tadi. Jadi ya, boleh saja selama ada cuti ya. Betul. Karena tetapi kan menurut Pak Muji apa yang mungkin diperbolehkan sih cuti itu dengan alasan karena mau ikut tender gitu. Ya. Jadi boleh-boleh saja gitu. Ya, karena regulasi PBJ-nya membolehkan masalahnya. Ya. Siap. Lanjut ke resen berikutnya ada Pak Teddy. Pak Teddy, monggo Pak Teddy, kami persilakan. Ya, halo. Halo Pak Narvita. Iya, silakan Pak Teddy. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ini yang pertama, kenakan saya Teddy Pak dari UKPBJ Kabupaten Lebak. Yang ingin saya tanyakan yang pertama itu Pak, yang ingin memastikan aja untuk yang di Perlem 12 ini ada untuk syarat kualifikasi teknis itu ada yang pengalaman sejenis dan pengalaman sejenis dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Nah, itu yang membedakan apanya itu, Pak? Apakah sebenarnya sejenis itu lebih dari 10 tahun juga bisa dimasukkan gitu, Pak? Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, ini kan setiap sub unsur di bawah unsur lagi sekarang itu ada ambang batas ya. Untuk untuk seleksinya ataupun mau kualifikasinya. Nah, itu penentuan bobotnya itu Pak untuk yang di bawah subunsur lagi itu bagaimana, apa bebas aja untuk ambang batasnya atau yang penting jumlahnya nanti sesuai dengan subunsurnya gitu, ambang batas subunsurnya kan tidak ada kriterianya Pak di situ di MDP itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Teddy dari Lebak ya. Nah, untuk evaluasi teknis kualifikasi ya, pengalaman sejenis dan pengalaman sejenis lebih dari 10 tahun. Nah, kalau menurut Udo itu sebenarnya sama, Pak. Hanya saja yang membedakan kalau yang 10 tahun itu dia ada batasan tahun 10 tahun, sedangkan yang pengalaman sejenis saja itu nggak ada batasan tahun. Dan dia lebih dari 10 tahun juga tetap dihitung. Tapi ya itu tadi sesuai penjelasan Udo, sebenarnya nggak efektif, Pak. Karena udah lulus di pengalaman sejenis 10 tahun saja, secara otomatis dia lulus juga yang pengalaman sejenis saja. Itu makanya tadi Udo menyarankan ada penambahan tadi, Pak. Tapi itu hanya saran, Pak. Kalau misalnya Pak Teddy nggak setuju, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi untuk kalau kita mengevaluasi sesuai dengan MDP, ya itu tadi kita cukup mengevaluasi yang 10 tahun terakhir ini aja. Kalau 10 tahun terakhir ini pengalaman sejenis dia sudah lulus, otomatis yang B itu lulus juga. Karena dia sama-sama pengalaman sejenis. Itu yang pertama. Yang kedua yang masalah ambang batas unsur. Kalau di MDP atau di perlennya itu, di pedomannya itu, yang wajib kita isi itu kan unsur dan subunsurnya saja, Pak. Kalau yang subunsur itu sebetulnya nggak wajib, Pak, diisi ambang batasnya. Jadi itu nanti Pokja tinggal menilainya saja dengan PPK saat mereview apakah diperlukan atau tidak. Misalnya itu nggak diperlukan, ya nggak usah diisi, Pak. Jangan sampai kita mengisi ambang batas subunsur, malah justru banyak yang gugur di situ nantinya. Makanya itu nggak perlu. Yang perlu diisi itu hanya unsur dan subunsurnya saja. Sedangkan yang di bawahnya itu sesuai keperluan. Jadi saat review nanti, Pokja dan PPK tinggal menentukan apakah diperlukan atau tidak. Kalau nggak perlu, yang nggak diisi, nggak apa-apa itu. Itu aja, Pak Teddy. Itu. Sudah puas ya Pak Teddy? Atau masih mau tanya lagi? Nah, saya ada nomor WA. Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak penjelasan. Kalau mau itu untuk lebih jelasnya silakan di WA atau kunjungi channel YouTube saya, nggak apa-apa Pak. Channel. Mantap. Promosi. Jangan lupa. Lanjut ke Pak Indra. Silakan Pak Indra. Selamat siang. Terima kasih Pak Kuswoyo atas waktunya. Dari mana Pak? Di unmute Pak, silakan. Diklik unmute Pak. Ya, silakan. Sudah kedengaran Pak? Ya, kedengaran Pak. Ya, kedengaran. sudah. Selamat siang, penulis Pak Nawirta. Ya, silakan Pak. Ini nih terkait pekerjaan konsultan ini, saya terus terang masih buta gitu ya Pak ya. Ini sebenarnya Pak. Tadi saya juga pertanyaannya tadi ada sudah disampaikan tadi sama Pak Teddy ya. Kaitan pekerjaan sejenis ini Pak. Iya. Pekerjaan sejenis. Nah, ini batasan pekerjaan sejenisnya ini nih Pak. Kadang-kadang kan kegiatan konsultan itu macam-macam kajiannya tuh Pak. Ya, betul. Apakah kita sejenisnya pekerjaan yang sama atau dari dasarnya dari SBU subbidang atau gimana ini Pak Nawirta nih? Oke, ini mohon pencerahan nih, mohon pencerahan. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi untuk pekerjaan sejenis di situ maksudnya pekerjaan sejenis sama dengan subklasifikasinya Pak. Oh. Jadi misalnya perencanaan teknik sumber daya air ya cukup sama sejenis perencanaan teknik sumber daya air. Kalau misalnya tadi yang maksud Bapak sama dengan nama itu bukan sejenis subnya lagi tapi udah lingkup Pak. Itu khusus untuk konsultasi yang besar-besar Pak, menengah dan besar Pak. Jadi misalnya Bapak membangun irigasi bendungan. Nah, sejenisnya harus dengan bendungan, itu lingkup Pak. Jadi kalau yang sejenis itu cukup dengan subklasifikasinya saja. Oke. Ya. Oke. Terima kasih nih pencerahannya. Cukup. Ya, jadi cukup dengan subklasifikasinya saja Pak. Cukup ya, oke. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kalau sejenis itu kan lebih kalau misalnya ke SPU berarti cukup mengarah ke SP-nya atau apa gitu ya, udah ya. Jadi nggak perlu masuk ke dalam. Nggak perlu. Karena kalau sudah ke dalam itu udah masuk ke lingkup. Ke lingkup ya, ke non kecil ya. Betul. Jadi cukup dengan subklasifikasinya saja. Ya udah, ini ada dari pola data ini. Monggo dari pola data. Silakan pola data.
Di-unmute, Pak. Halo, Pak. Ya, di-unmute, Pak. Oke, mohon bertanya, Pak. Dari mana, Pak? Dari Jogja, Pak. Halo, Assalamualaikum. Hindi. Pak, untuk non personil, jika kita ke depan Wi dipastikan saja biar nggak ribet PPK. KPA kembalikan lagi ngono ya. Ya, silakan Pak Pola, lanjut. Oh, ya. Mohon bertanya, Pak. Ya, ya. Untuk jasa konstruksi, jika kita menawar di non personil Rp1, ya. Itu apakah dianggap tidak wajar? Ya. Terus, Pak? Nggih. Sampun itu aja, Pak, dulu, Pak. Nanti kalau lintas lagi tanya lagi, Pak. Oke. Nggih, terima kasih Pak Pola Data. Jadi begini Pak, itu kan untuk konsultansi konstruksi itu kan ada namanya kewajaran biaya Pak. Jadi kalau misalnya biaya langsung non personil Bapak menawar Rp1, itu otomatis ya nggak wajar Pak. Jadi di situ tidak wajar di situnya untuk dievaluasinya. Nah kalau misalnya dia tidak wajar, itu sebetulnya bisa dilaporkan ke asosiasinya Pak. Apakah dia ikut Inkindo atau Pelkindo, nanti dilaporkan, dia biasanya ada surat teguran Pak. Karena dia untuk konsultansi ini dia ada kode etik, dia harus menghormati tenaga ahli dan tenaga non personilnya itu Pak. Jadi kalau Bapak aja tidak wajar ya pasti tidak wajar Pak kalau dia hanya satu aja nilai ya, penawarannya. Oke, cukup Pak Kuswoyo, apalagi? Ini di chat masih ada beberapa pertanyaan, Dok. Ya, ini Leni, apakah hal evaluasi ini juga berlaku untuk konsultansi pengawasan, Pak? Terima kasih. Oh, iya. Berlaku ya, Dok? Iya, sebetulnya berlaku karena kan konsultan kan? Ini konsultansi konstruksi sebenarnya. Konstruksi. Karena kemarin itu kebetulan diminta sama suhu kita untuk konsultan perancangan. Tapi kalau untuk bakunya, untuk yang ini tetap sama sebenarnya Pak. Hanya beda perancangan dan pengawasan saja. Karena di perlemnya apapun di MDP-nya itu yang membedakan cuma jenis kontraknya. Kalau dia perancangan dia lamsam, sedangkan untuk pengawasan dia waktu penugasan. Tapi untuk evaluasinya hampir sama kalau ya. Selanjutnya ya, bisa di lamsam dan waktu penugasan aja ya, Doh. Jadi iya, kontraknya ya. Sedangkan evaluasinya sama itu. Ya, itu terus lanjut sebelum ada yang resen ada yang tanya lagi nih. Tadi apakah definisi dari kriteria pengalaman tenaga ahli sesuai, menunjang, dan terkait? Ini kaitan untuk penilaian, Doh. Iya. Jadi misalkan kan sesuai. Ya, betul. Tadi udah jelaskan ya. Kalau sesuai itu kan dia sesuai dengan subklasifikasinya. Misalnya dia perancangan tentang sumber daya air. Nah, dia sesuai SBU-nya misalnya dengan jasa rekayasa teknik sumber daya air. Nah, pengalaman dia yang selama dia masuk di sumber daya air itu sesuai, Pak. Nah, yang menunjang itu bila dia sama dengan klasifikasinya saja. Misalnya rekayasa. Kita pekerjaan teknik sumber daya air, tapi pengalamannya itu jalan. Nah, itu masuknya di penunjang. Nah, selain itu, kita masukkan ke terkait. Itu sih. Itu nggak nyinggung masalah jabatan juga dong. Jadi misalnya tim leader, kita mensyaratkan tim leader taruhlah jabatan kan beda lagi penilaiannya. Kalau jabatan lagi ya? Sudah dapat nilai 1 bila sesuai, dan bila tidak sesuai dia dapat nilai 0,5. Oh, 0,5 ya? Iya. Oke. Mungkin ada dua ini ya. Jadi harus membedakan antara pengalaman dengan penugasan dia ya, dong. Ya beda. Ini ada pertanyaan kewajaran untuk tenaga pendukung yang ditawar di bawah UMR. Ya. Nah, jadi kalau untuk kewajaran untuk tenaga pendukung yang di bawah UMR ini kita ngeceknya bukan nggak masuk tidak wajar apa tidaknya. Itu nanti kita negosiasinya.
Yang penting dia ada dulu ini ya, kalau untuk di bawah ini. Kalau yang sekarang sudah nggak bisa sesuai Raymond lagi, aduh. Apanya? Yang berat penawaran konsultan ini kan, kalau dulu kan bisa di bawah Raymond harga penawaran 0 kan gitu kan. Oh. Di Permen PU kan gitu kan. Kalau di bawah Raymond itu kan tuh tenaga ahli itu yang diatur kan. Bukan tenaga pendukung. Kalau tenaga ahli udah ini jelas kalau dia di bawah remunerasi dia tidak wajar dan untuk penilaian biayanya 0. Dan itu keputusannya bukannya lulus tidak lulus ya, tapi keputusannya hanya wajar atau tidak wajar saja. Jadi pengaruhnya itu nanti di evaluasi kualitas dan biaya. Dia didapat. Istilahnya kan nggak beda sama yang dulu zaman Permen PU 14 ya. Kalau Permen PU 14 kan jelas satu tenaga ahli di bawah Raymond kan langsung nilai penawaran 0. Jadi dia hanya dapat nilai teknis kan gitu ya, Dong? Sama. Sama ya? Sama. Ini udah cek dengan Permen PU 14 kemarin itu sama sebetulnya. Dia yang beda cuma kualifikasinya saja. Jadi di Permen PU 14 juga sama dengan ini. Kalau untuk yang di bawah Raymond, dia mendapatkan nilai 0, tidak wajar. Untuk evaluasi biayanya. Oke. Belum baca detail tuh. Masih disibukkan dengan konstruksinya. Konsultannya belum. Ini saya juga baru belajar sih sebenarnya. Kan Perlem ini baru 2 bulan, jadi baru lihat. Ada pertanyaan itu dari Pak M. Fajar. Ya. Untuk berita acara klarifikasi dan negosiasi di SPSC kan belum ada fiturnya. Apa kita harus upload di mana? Terima kasih. Gimana, Duh? Tuh, sudah ada loh. Saya kan barusan laksanakan itu jasa konsultasi. Itu sudah ada sebenarnya klarifikasi dan negosiasi. SPSE-nya 4.4 atau berapa? Kalau misalnya belum ada ya terpaksa dibuat. Karena itu wajib mungkin, ada. Iya, mungkin ke SPSE-nya barangkali ya, Duh. Ya, jadi kalau kemarin, kalau ini berarti kan kalau misalnya belum ada berarti dimasukkan di luar ya, di bea tambahan betul. Ya. Tambahan, informasi tambahan. Kalau belum ada dimasukkan informasi tambahan karena itu wajib dibuat. Ada. Tapi kalau dia SPSE 4.4 sudah ada, kemarin itu sudah melakukan, tinggal kita ya kayak biasa lah begitu acara, tinggal masukkan nomor dan tanggalnya, dia nyetak. Itu aja. Oke. Ada pertanyaan tadi udah baca nih yang Arabinaya Elamba ya. Biasanya berapa nilai ambang batas masing-masing untuk kualifikasi dan untuk seleksinya? Terus bagaimana menentukan kriteria jumlah pengalaman pekerjaan dalam 10 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir? Biasanya ambang batasnya itu ya itu tadi udah buat seproporsional dan realistis mungkin. Jadi jangan sampai kita ambang batasnya itu misalnya yang pertama kita tentukan jumlahnya dulu ya, jumlah pengalamannya dulu. Kita jumlah pengalaman itu realistis aja antara 2 sampai 10 lah ya. Itu tadi udah contoh 4. Kenapa kita harus realistis? Karena semakin banyak kita mensyaratkan pengalaman, semakin banyak juga pengalaman yang harus kita periksa. Kalau kita mensyaratkan 100 tadi, berarti 100 pengalaman yang harus kita lihat apakah sejenis atau tidak. Dan itu sangat-sangat menghabiskan waktu. Jadi kalau menurut itu, ya realistis aja. Misalnya kan 4. Nah, lalu untuk ambang batasnya itu, kita lihat lagi dengan kondisi yang ada di kabupaten setempat. Misalnya dari paket-paket sebelumnya. Jangan sampai kita mensyaratkan, misalnya kita mensyaratkan 4 ambang batas, misalnya mendapatkan nilai 100 misalnya. Lalu 3 dapat 75, 2 mendapatkan 50, dan 1 mendapatkan 25 misalnya. Nah, setelah kita lihat di kabupaten tempat, itu paket itu sangat jarang sebetulnya. Jadi ketika ya ambang batasnya itu jangan sampai melebihi paket yang pernah ada. Misalnya dia di situ hanya ada 3. Nah, ambang batas itu kita buat 2 saja gitu. Karena kalau kita membuatkan yang paket yang nggak pernah ada itu kita buat ambang batasnya terlalu tinggi, itu yang akan lulus itu sedikit. Kemungkinan passing grade-nya habis ya.
Iya betul, malah kemungkinan akan gagal prakualifikasinya. Makanya ambang batasnya itu sewajarnya saja, dan kita harus mengecek lagi di paket-paket sebelumnya. Kalau saya sih kemarin ya coba minta info ke PPK yang punya pekerjaan. Ya, Pekerjaan ini di daerah ini berapa sih? Di provinsi berapa sih? Jadi ya, nanti kan kita penentunya bisa tak ngerti. Oh, jadi dalam kurun waktu 4 tahun itu ada kira-kira penyedia sekian lah kan. Jadi ya, bisa menentukan itu. Untuk kawan-kawan di sini yang masih mau lebih tahu mengisi apa itu dokumen seleksi, dokumen kualifikasi, itu sebetulnya udah buatin itu videonya ya di YouTube Udo Gadodak Channel. Jangan lupa di Gadodak Channel. Wah, itu di slide terakhir itu udah anuin linknya. Jadi bisa tinggal sobat buka saja di situ, nanti tutorial untuk mengisinya itu, untuk menentukan ambang batasnya di situ ada semua sebenarnya. Tinggal dibuat aja. Untuk jangan lupa mampir. Nah, ya like, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan komen ya. Ini dari Pak Matius Toding tuh. Untuk nilai paket di bawah 50 juta, apakah harus ada tenaga ahli? Untuk di bawah 50 juta? Iya. Oh, ya, benar. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya, Pak. Jadi kalau misalnya dia kerjaannya apa? Kalau kerjaannya sederhana, misalnya dia pengawasan, ya cukup inspektor aja sebenarnya. Atau kalau di Intindo itu sudah ada subprofesional namanya, Pak. Jadi dia nggak perlu, kalau kita lihat lagi kerjaannya. Kalau kerjaannya memang membutuhkan tenaga ahli, kita wajib masukkan. Tapi kalau memang dia cukup dengan pakai tenaga subprofesional atau tenaga yang lainnya, ya cukup itu aja sebenarnya. Karena kalau kita lihat di billing rate Intindo itu ada yang nama istilahnya subprofesional. Jadi untuk S1 yang pengalamannya di bawah 3 tahun itu masuknya ke subprofesional, bukan tenaga ahli. Betul ya Pak Pantis ya? Iya. Jadi nggak perlu itu sebetulnya, kalau memang kita lihat lagi sesuai kebutuhannya aja. Oh ya, di sini udah juga mau ngebahas ini Pak Kus. Kemarin itu banyak yang bertanya tentang bagaimana pagu anggaran yang di bawah Raimund. Betul ya Pak Kus ya? Kalau nggak salah banyak yang tanya kayak gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya itu Pak, itu kita nggak bisa nyalahin PPK juga sebenarnya Pak. Karena dulu pengalaman saya, ketika kita membuat anggaran itu, apakah itu perencanaan atau pengawasan, itu kita lihat dari pagunya. Jadi kalau misalnya fisiknya cuma 100 juta, otomatis kan perencanaannya itu nggak mungkin dia bisa 50 atau 90 juta. Jadi kalau 100 juta perencanaan dan pengawasan itu paling maksimal 10 juta, Pak. Sedangkan remunerasi kita itu kan minimal 18 juta kalau nggak salah. Di Kepmen. Tergantung daerah ya, tergantung daerah ya. Ya di Kepmen 18 juta minimal itu di Kepmen ya. Jadi kalau Pokja melihat, wah ini perencanaan 10 juta, sedangkan remunerasi minimal 18 juta, di bawah Raimund ini. Nah, itu nggak bisa juga. Jadi harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya kebanyakan PPK ini, dia nilainya 100 juta atau 200 juta, terus dia mengambil amat, waktu pelaksanaan itu dipanjangin. Jadi dia nilainya cuma 100 juta, tapi waktu pelaksanaan ini dibuat 5 bulan. Kan otomatis menyambung ke konsultan pengawasan ya Pak, harus ngikut juga 5 bulan. Itu kan enggak, itu sebetulnya salahnya di penentuan waktu pelaksanaannya itu. Karena kalau nilai, wah ini ada Pak Rio nih. Silakan Pak Rio. Siap Om, makasih waktunya Om. Ya, gimana Pak Rio? Mau tanya Om, terkait dengan... Dari mana ini Pak? Rio dari Dishub Provinsi Jawa Timur. Oke, silakan Pak Rio. Ini muridnya Pak Mustafa. Oh iya. Aku sering tanya juga itu sama Pak Mustafa, banyak belajar aku. Mohon izin Pak. Jadi sekarang ini kan untuk apa itu, untuk istilahnya penganggaran untuk kegiatan kan itu sekarang harus ada ikuti SIPD itu loh Pak. Ya. SIPD
Pak Rio ada hubungan sama lebih rumit konsultasi lagi, terutama pengadaan. Ya, ini saya cerita dulu, Pak. Jadi ada pengadaan yang tentang rambu bersuar dan tidak bersuar. Ya. Kalau bersuar itu yang ada hubungannya dengan elektronik, yang tidak bersuar yang tidak ada hubungannya dengan elektronik. Nah, saya itu pengennya itu gini, Pak, untuk kegiatan-kegiatan semuanya itu ada perencanaannya, Pak. Mendekati PAK seperti ini kadang biasanya tiba-tiba muncul anggaran yang besar. Nah, otomatis anggaran besar itu kan harus ada perencanaannya dulu, bahkan ada pengawasannya seperti itu. Cuman saya itu bingungnya gini, Pak. Kalau saya lihat dengan kondisi yang sebelum-sebelumnya, itu kode rekeningnya itu masuk ke salah satunya. Misal yang ini pengadaan. Putus-putus Pak Kuswoyo, minta tolong Pak, saya putus-putus. Masanya sejauh putus-putus Pak Rio, putus-putus Pak Rio. Luas, Pak. Nah, saya bisa perencanaan dan pengawasan itu konsultasi itu di satu kode rekening. Tetapi kalau kita lihat di dokumen SPD itu tidak memungkinkan untuk di salah satu kode rekening yang bersuar atau tidak bersuar. Nah, ini kira-kira mungkin melenceng dari yang judulnya, tapi ada unsur perencanaannya ini lebih baik ditaruh mana kode rekeningnya, apakah di yang bersuar atau tidak pengadaan. Tapi kalau saya pengennya itu dalam satu kota ada beberapa jenis pengadaan, itu bisa mencakup semua perencanaannya. Itu bagaimana, Pak? Mohon petunjuk, Pak. Oke, terima kasih Pak Tio. Ini masalah penganggaran ya. Iya, penganggaran ini. Aduh, Prof Muklis bisa bantu Pak. Masalah penganggaran ini, Prof. Dia masuknya kemana, Prof? Gimana, Bang? Masalah penganggaran. Dia untuk perencanaan, Bapak. Perencanaan dimasukkan kemana di SPD-nya? Lebih baik masuk ke SIP di mana? Sedangkan di perhubungan itu ada dua jenis, Pak. Di kode rekening rambu bersuar dan tidak bersuar. Padahal di satu kabupaten itu dua-duanya masuk semua, Pak, perencanaannya. Lah, lebih baik di mana, Pak? Apakah satu-satu, jadi perencanaannya di rambu bersuar sendiri, atau di yang tidak bersuar sendiri, seperti itu. Soalnya nanti bingung juga pada saat evaluasinya, seperti itu, Pak. Nah, nanti tenaga ahlinya apakah yang listrik sendiri, atau yang tidak ada hubungannya dengan listrik sendiri, ya, seperti itu. Kalau pemaketan kegiatannya? Nah, kemarin sempat bingung, Pak, akhirnya dibuat sejenis, Pak, untuk perencanaan dan pengawasannya, Pak. Jadi satu jenis barang, misal traffic light se-Jawa Timur, misal ada 30 kabupaten kota gitu, Pak. Itu dibuat satu, Pak, perencanaannya, khusus traffic light. Nah, sedangkan di tiap kabupaten kota kan misal ada 5 jenis kegiatan, traffic light, marka, dan yang lain-lainnya. Nah, itu kan campur, Pak, antara yang ada hubungannya dengan listrik dan tidak. Nah, ini lebih baik perencanaannya itu bagaimana, Pak? Dimasukkan ke mana? Gimana, Bang Narwita? Masukkan ke ADUM aja, kalau ada dana kantor ADUM. Berarti pemaketan di sisi perencanaan ya? Iya, betul. Iya, Pak. Ini Cak Mustafa ini harus tanggung jawab. Bisa bergabung tuh Cak Mustafa tuh. Ayo Cak, gabung Cak. Cak Mus. Penganggarannya ini. Murid-murid bertanya, Cak. Ini Cak, penganggaran ini Cak, gimana Cak? Tuh. Sebetulnya memang penganggaran nggak tepat ditanyakan di forum ini, Cak Rio. Artinya nanya penganggaran ini memang ke BPKAD nggih. Kadang memang ada dilema kan ya Pak Muklis ya. Belum semua barang. Pemaketannya aja gimana? Ya. Pemaketannya. Kalau pemaketan itu kalau memang gini Mas Rio, kan saya tahu untuk pemeliharaan gadril misalkan. Kan itu kecil-kecil ya Mas Rio ya. Tersebar di beberapa banyak, Pak. UPT kan ya. Itu PL boleh. lebih banyak, Pak.
Iya, PL kan banyak. Konsultannya itu boleh dijadiin satu, dikonsolidasi istilahnya, untuk mengerjakan perencanaan di beberapa lokasi kan gitu ya. Artinya yang pertama supaya remunerasinya juga tercapai. Yang kedua juga efektif efisien. Misalkan ada di 20 UPT. Ternyata anggarannya PL kecil-kecil, boleh perencanaan dijadikan satu. Istilahnya kan konsolidasi perencanaan. Kalau menurut saya kalau memang anggarannya kecil-kecil, pemaketannya jadi satu aja untuk merencanakan pemeliharaan gadril di sana kan begitu. Jadi satu paket saja. Saya sepakat jadiin satu, Mas Rio. Terpecah kecil-kecil, akhirnya juga tidak tercapai remunerasi, melanggar Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, melanggar Kepmen PUPR 897. Nah, untuk menyikapinya ternyata misalkan kecil, kalau kontrak lumsum kan tidak masalah, nggak masalah. Cuman kalau yang pengawasannya, kalau memang itu dibutuhkan kehadiran, diatur kehadirannya bisa satuannya jangan OB orang bulan, nanti tetap nggak tercapai, anggarannya kecil. Bisa jadi satuannya menjadi per minggu atau per hari. Artinya kehadiran seorang pengawas ini nggak harus tiap hari, kan boleh. Disesuaikan kebutuhan, disesuaikan kemampuan anggaran. Kalau menurut saya, Mas Rio, nggak masalah dijadiin satu. Yang penting kan outputnya tercapai. Terus yang penting tidak ada, kalau meminjam istilahnya Pak Muji, sepanjang tidak ada korupsi, pasti ada solusi kan begitu. Tidak masalah, menurut saya pemaketan jadian satu tidak masalah Pak Muklis. Malah itu untuk efektif efisien. Saya perencanaan 5 juta, 10 juta, terus berbanyak kan tidak efektif efisien juga Mas Tio. Kalau wilayah kalau pemaketannya kan hanya perencanaannya. Kalau untuk traffic light kan itu ada hubungannya dengan listrik sama yang gadril gitu Pak. Itu beda istilah beda tenaga ahli atau beda keterampilan itu gimana Pak? Untuk pemaketannya Pak? Ya yang pasti kan gini, kalau gadril dan listrik itu kan untuk konstruksinya sendiri atau barang jasa sendiri kan disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi penyedianya. Baru kalau sudah dipecah berdasarkan kualifikasi dan kompetensi penyediaannya, baru disesuaikan dengan paket pemaketan untuk konsultannya. Kalau konsultannya ya disesuaikan dengan kualifikasi tenaga ahli. Kan listrik keahliannya sendiri. Terkait gadril kan ya keahliannya sendiri juga. Ya di pemaketannya disesuaikan dengan kompetensi dan kualifikasi. Kalau menurut saya Mas Rio. Oh gitu, siapa? Ya, gitu nggih. Nggih, makasih Pak. Mungkin seperti itu ya Pak Muklis ya. Atau kalau jawaban saya kurang tepat, monggo peserta lain boleh berpendapat. Sudah Cak Gus? Sudah Cak, monggo saya tadi ada chat nyambi nih. Ini itu ada Pak Doni. Saya keluar tadi karena mati lampu ini di sini. Ini ngeling pakai HP lagi ini hotspotnya. Tapi gelap di sini. Ada yang lebih gelap dari saya nih. Narsumnya gelap-gelapan. Iya, mati lampu kebetulan di tempat saya. Mohon maaf ini sebelumnya. Aku boleh tanya ya, Pak? Iya, silakan. Nggih, baik. Terkait ya kan boleh loh. Boleh. Unek-unek. Kan tadi Cak Nawirta tambahkan aja di LDK-nya terkait lokasi pekerjaan dan seterusnya. Itu kan berpengaruh terhadap ranking ya, Cak Nawirta ya. Setelah dievaluasi berpengaruh terhadap ranking penyedia. Itu masuk nanti ke dalam daftar Mendak atau enggak. Nah, hal semacam itu apakah enggak termasuk penambahan syarat ya, Pak Nawirta ya? Karena dampaknya kepada kompetisinya berpengaruh itu. Nah, kalau sudah penambahan syarat, apakah harus, kalau sesuai ketentuan, apakah harus mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama, kepala dinasnya? Kalau tidak ada, apakah Pokja boleh lanjut, Cak Nawirta? Nggih, monggo, makasih, Cak. Ya, betul. Itu penambahan persyaratan sebenarnya kalau kita mengikuti itu. Jadi kan nanti pas saat review dengan PPK, itu kita lihat aja itunya, apakah sepakat apa enggak. Kalau misalnya perlu kita mau lebih kuat lagi, ya kita tinggal minta aja persetujuan dari PA-nya. Yang penting dia di situ yang penting tingkatnya itu jangan dibuat tingkat
kelurahan atau tingkat RW atau tingkat ini ya kecamatan, tapi dia dibuat tingkat provinsi. Provinsi, oke. Iya, Artinya, jadi kalau tingkat provinsi itu kan cukup luas cakupannya, dia nggak membatasi cukup 1 atau 2 konsultan saja. Oke, Tapi sepakat. kalau kita buat hanya 1 kecamatan atau itu ya nggak boleh, karena itu pasti terbatas. Tapi kalau dia cakupannya provinsi, itu kan cakupannya cukup luas ya. Ya. Karena itu Artinya, tadi, Cak, kalau misalnya kita pakai MDP yang ada, itu seandainya nih ya, seandainya ada konsultan-konsultan dari kota Jakarta misalnya yang ikut, itu otomatis, Cak, konsultan lokal itu nggak bisa masuk daftar PNS, Cak. Saya udah nanya sama kawan-kawan dari Invindo yang di Lampung ya, Cak, ya. Jadi kalau misalnya perbandingan nilai teknisnya sama dan dibandingkan dengan nilai paket tertinggi sejenis, itu kalau dibandingkan dengan konsultan-konsultan dari Jakarta itu kalah semua, Cak. Mereka itu paket pengalamannya tinggi-tinggi, Cak. Di Lampung ini nilai 200 juta itu sudah cukup tinggi, tapi kalau di Jakarta nilai 300 sampai 800 juta itu ya biasa aja gitu. Siap. Makanya Artinya, itulah untuk membandingkan dan menghargai konsultan. Itu kita tanam gitu. Tapi itu hanya saran, Cak. ya, Kalau misalnya teman-teman Pokja nggak setuju ya jangan dipakai, sesuai dengan MDP saja. Artinya sepakat bahwa itu penambahan syarat dan harus ada persetujuan dari pejabat tinggi Pratama. Itu nggak ngerti nggak? Apa itu lebih tinggi? Artinya Pokja nggak boleh serta-merta menambahi sendiri, kan begitu ya? Ya, harus ada ini ya. Itu pas saat pembuatan dokumennya, pas review-nya nanti. Siap, oke. Makasih Cak Naweta penjelasannya. Oke, makasih. Last minute ada resen 1, Pak Doni Otai. Monggo, Pak. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Nabirna. Ada pertanyaan yang mungkin saya mau sampaikan, mungkin agak melenceng. Ya, dari Manado, Pak. Manado, Pak. Iya. Ini Pak, ini saya mau tanya nih Pak terkait untuk personel tenaga ahli yang nantinya harus disiapkan oleh konsultan perancang di dalam melakukan ketika akan diseleksi oleh Pokmil. Nah, yang saya mau tanyakan di dalam yang harus disiapkan itu kan misalnya ada tenaga ahli A, B, C, D dengan pengalaman sekian tahun. Nah, yang saya mau tanyakan di dalam kriteria itu tekan itu harus disampaikan oleh PPK di dalam KAK ya, seperti disampaikan oleh Pak Nawirta tadi. Nah, ini yang mau saya ingin tanyakan di dalam mengacu tenaga-tenaga ahli yang harus disiapkan nanti oleh konsultan perancang, terus jumlah pengalamannya itu ada nggak Pak pedoman atau aturan yang memberikan panduan atau referensi bagi PPK ketika itu akan dimuat di dalam KAK nanti, Pak, yang akan menjadi pedoman di dalam penyusunan di dalam seleksi nanti yang menjadi panduan Pokmil dalam hal untuk menetapkan itu nanti di Pokmil. Jadi saya mau tanyakan itu Pak. Jadi tenaga-tenaga ahli yang harus disiapkan oleh konsultan perancang maupun jumlah pengalamannya itu kira-kira mengacu di aturan mana ataukah cuman melihat pengalaman-pengalaman kontrak yang pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin cuma itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Doni. Ya, kalau sebetulnya itu nggak masuk di evaluasi ya, itu masuknya di penyusunan dokumen ya, review. Jadi kalau untuk pedomannya sendiri Pak, itu sebetulnya saya sendiri belum menemukan ya Pak itunya untuk pedoman untuk khusus untuk perancangannya. Jadi itu pedoman itu PPK menyusunkan berdasarkan paket-paket sebelumnya dan kewajarannya aja. Nanti yang penting yang dikunci itu tenaga ahlinya Pak untuk masalah tahun atau itu pengalaman tahunnya itu bisa kedarnya aja 2 tahun atau 3 tahun. Nanti dari itu penawaran dari konsultannya itu sendiri nanti yang akan melakukan koreksinya nanti Pak, tenaga ahli yang ditawarkan. Nah untuk pengawasan Pak, kalau untuk pengawasan itu ada Pak SE 21 2019, SE dari Kementerian PUPR, SE nomor 21 2019 itu untuk standar susunan tenaga ahli untuk pengawasan pekerjaan konstruksi. Tapi ini hanya khusus untuk di kementerian, Pak. Untuk di daerah itu bisa
untuk di daerah bisa Pak untuk mengambil ini, tapi di sini kan standarnya ahli media Pak rata-rata. Jadi kalau misalnya untuk di daerah itu cukup ahli muda saja Pak, karena nilainya kan lebih kecil dari kementerian. Tapi untuk susunan tenaganya bisa mengambil dari situ Pak. Jadi kalau untuk perancangan saya belum nemuin, tapi kalau untuk pengawasan sudah ada di SI-nya. Sudah ada panduan ya? Oh iya. Ya, SI 21 nomor 21 tahun 2019. 2019. Oh iya. Ya, standar susunan tenaga ahli. Karena kemarin itu kalau untuk membuat pedoman atau standar itu memang cukup kesulitan, Pak. Tenaga ahli yang diperlukan itu. Karena untuk tenaga ahli A dan tenaga ahli B itu beda-beda kemampuannya. Makanya dia untuk membuat standar itu belum ada sampai sekarang. Itu aja Pak, Tony. Jadi masih pakai kebiasaan yang paket sebelumnya aja Pak. Oh begitu. Ya, Pak Nawirta misalnya, bisa. Ya. Bisa saya ada satu lagi Pak, bisa kalau ada kesempatan Pak. Untuk terkait yang di dalam konsultan perancang kan itu kan basisnya kan lamsam Pak ya. Jadi sesuai sub output yang harus dihasilkan. Yang menjadi masih saya bingung Pak ini terkait misalnya di aturan kan kalau nggak salah ada 5 atau 6 itu yang output yang harus disiapkan oleh konsultan perancang. Tetapi di dalam aturan kan kalau nggak salah ada yang misalnya untuk pekerjaan untuk pengawasan berkala sama untuk dalam envising nanti penjelasan kan itu kalau misalnya di tahun anggaran nanti disiapkan untuk konstruksinya di tahun depan kan itu kan nanti dia belum bisa dibayarkan secara total ya Pak, itu seperti itu. Ya, nah, yang saya mau 80%. Nah, itu yang 80%-nya itu Pak dari acuan mana pagu anggarannya apa atau gimana? Itu saya masih bingung Pak. Jadi pagu anggaran dalam penyusunan anggaran. Oh, dari kontrak ya? Iya. Nilai kontraknya itu sesuai nilai kontrak Pak. Oh, nilai kontraknya ya. 80% yang dibayarkan. Oh iya. Iya. Siap. Oke, makasih Pak, sudah jelas Pak. Kasih ya Pak Narwita. Pas 45 menit dialog. Gimana Prof? Oke, cukup Prof? Cukup. Boleh? Baik, sebelum mengakhiri barangkali ada closing statement dari Udo Narwita. Oke, closing statement-nya Udo menyadari kalau Udo juga masih banyak kekurangan, kelemahan. Untuk itu apabila tadi ada kesalahan baik yang sengaja atau tidak sengaja, Udo mohon maaf. Dan bila untuk teman-teman semua jangan lupa untuk berkunjung di channel YouTube Udo, Gadodak Channel. Jangan lupa untuk subscribe, share, and komen-nya. Nah, sekian. Udo ucapkan terima kasih pada Prof. Muklis, pada Cak Mustafa, Cak Kuswoyo, dan teman-teman semua yang telah hadir. Dan terima kasih untuk Pak Muji Santosa yang telah memberikan kesempatan kepada Udo sebagai narasumber. Dan untuk kawan-kawan, bila ingin bertanya lebih lanjut, silakan WA saja, nggak apa-apa, nanti kita konsultasi. Kalau misalnya Udo bisa jawab, akan Udo jawab. Kalau nggak bisa, nanti Udo minta bantuan oleh Cak Mustafa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk webinar kita sore hari ini. Materinya evaluasi konsultansi perancangan berdasarkan Perel KPP nomor 12 tahun 2021 yang dibawakan oleh Udo Nawirta Ali. Jadi intinya untuk penentuan evaluasi setting Pokja tetap harus melihat kondisi di daerah setempat. Jadi jangan sampai kita memberi target tinggi-tinggi, ternyata konsultan yang diharapkan, pengalaman yang diharapkan, nilainya pengalaman sedikit. Gagal lelang nanti nggak ada yang lolos passing grade. Atau karena main-mainnya Pokja kurang jauh, terlalu jauh barangkali, dikiranya hanya sedikit, ternyata yang masuk banyak. Jadi bingung juga udah. Masih mending itu tapi daripada nggak ada yang masuk. Begitu, terima kasih. Jen Prof, belum di close ya Prof? Baik, mengakhiri
webinar siang hari ini. Saya yang dapat tugas dari Suho Muji. Mohon maaf kalau dalam membawakan materi ini, mengantarkan narasumber untuk membawa materi ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin. Mewakili dari MS Training and Consulting, terima kasih Prof. Mukhlis, Bu Dona Wirta, dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif. Jadwal selanjutnya saya nggak hafal, Prof. Mau promo jadwal berikutnya nggak hafal. Prof. Mukhlis nanti. Siap. Nah, yang jelas nanti promonya udah nanti saling belajar ya, belajar kenal waktu, belajar terus. Ada Gadodak Channel, ada Musang Channel. Soalnya kalau saya sebutkan Gadodak Channel, saya nanti habis ini ditelepon, dimarahin nanti. Mosok promonya cuma satu. Yang belum Kasman Channel ini nanti. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.